Baik, untuk pertemuan ketiga, ini bahasanya terkait dengan konsep dasar kebutuhan sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan sistem? Itu merupakan deskripsi rinci tentang fitur, fungsi, dan karakteristik. Sedangkan karakteristik yang dimaksud adalah mencakup tujuan utama, cara kerja, dan batasan ataupun yang disebut prasyarat ya. Nah, adapun untuk manfaat dari penentuan atau menentukan kebutuhan sistem, itu yang pertama adalah kita itu mempunyai fokus pengembangan, mempunyai arah yang jelas, sehingga mereka yang mengembangkan tahu persis apa yang harus dibangun. Yang kedua adalah mencegah kesalahan. Dengan memahami kebutuhan sistem sejak awal, kita dapat menghindari ya pembangunan atau pemberian fitur-fitur yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga adalah peningkatan efisiensi. Ini terkait dengan penggunaan sumber daya maupun waktu, alokasi waktu pengembangan. Dan yang keempat, manfaatnya terkait dengan pemastian kepuasan pengguna. Nah, sistem yang harus dibangun itu sesuai dengan kebutuhan pengguna akan lebih mudah digunakan dan diterima. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi rinci ya, contoh deskripsi rinci dari sebuah sistem. Ini yang pertama adalah sistem informasi pendaftaran pasien. Deskripsi rinci dari fitur utamanya yaitu pasien itu bisa mengisi demografi, data, kemudian riwayat medis dan informasi kontak. Kemudian pasien dapat melakukan editing informasi bagian yang ada seperti alamat, nomor telepon, dan perubahan asuransi. Kemudian ada penjadwalan untuk waktu ketemu dengan dokter, kemudian fasilitas pembayaran, selanjutnya juga ada laporan medis, kemudian ada notifikasi, dan terakhir adalah integrasi sistem seperti rekam medis elektronik dan farmasi maupun laboratorium. Kemudian ada fungsinya adalah untuk ini yang mengurangi waktu yang digunakan untuk mendaftar, fungsi utamanya, kemudian memastikan pasien tercatat dengan benar dan konsisten, kemudian memungkinkan petugas medis mengakses data pasien dengan cepat dan mudah, mengoptimalkan alur kerja pendaftaran pasien. Sedangkan deskripsi karakteristik itu dibagi menjadi 3, yaitu terkait dengan tujuan utama, cara kerja, dan batasan. Untuk tujuannya, karakteristik itu dalam sistem pendaftaran pasien punya karakter otomatisasi proses pendaftaran pasien baru dan lama, kemudian pemastian akurasi data, penyediaan informasi yang cepat dan mudah bagi petugas medis. Cara kerja, pasien masukkan data melalui aplikasi atau website, kemudian sistem menyimpan data dalam database. Sistem juga dapat melakukan verifikasi data dengan sistem yang lain, misalkan BPJS Kesehatan. Dan sistem dapat melacak kartu pasien dan memberikan nomor registrasi. Sistem juga dapat menjadi integrasi dengan sistem penjadwalan dan pengaturan jadwal periksa. Sedangkan untuk batasan dari sebuah sistem itu bisa ditinjau dari 3 hal, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan. Secara teknologi, keterbatasan ini bisa dideskripsikan terkait dengan penggunaan perangkat keras maupun akuntabilitas perangkat keras dengan perangkat medis yang lain. Untuk organisasi, rumah sakit itu mempunyai prosedur, prosedur pendaftaran dan yang lain. Dan untuk lingkungan itu terkait dengan
kebijakan pemerintah, baik peraturan perundang-undangan dan yang lain sebagainya.